رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepadanya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang rajin mencari ilmu, orang-orang yang rajin hadir di dalam majlis masjid ilmu, darajat, beberapa derajat. Mudah-mudahan hadir kita pada siang hari ini diangkat derajat kita karena kita niat ingin mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari selalu senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan, kebesaran, mengesahkan dan mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali menimba dalam satu hari satu malam kita membaca memuji Allah di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segala puji, segala puja lillah, hanya milik Allah Rabbal Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, Allah yang menciptakan umat manusia, dan Allah lah yang menentukan kehidupan dan kematian. Allah lah yang telah mengkadarkan, telah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, hatta sampai kepada binatang-binatang yang ada di dalam lubang-lubang. Semuanya sudah dijamin rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang saya banggakan, kalau kita mengucapkan kalimat tahmid, memuji kepada Allah dalam salat kita, maka Allah menjawab, hamadani abdi, kata Allah, hambaku telah memujiku. Jadi kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita. Sesungguhnya kita saat itu sedang berdialog, berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengucapkan kalimat tahmid harus senang, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu diundang oleh ibu bupati, diajaknya ngobrol, diajaknya komunikasi, diajaknya curhat, kira-kira senang tidak senang? Senang. Nah, sekarang bagaimana kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Saat itu kita sedang berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan yang maha, segala maha. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil. Maka kita berdoa di dalam majlis ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam majlis-majlis mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Qur'an, kecuali malaikat-malaikat hadir.
Jadi sesungguhnya saat ini malaikat-malaikat itu hadir, mengepaskan sayapnya, berdoa kepada Allah agar yang hadir di sini mendapatkan rahmat, ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apakah malaikat Israel hadir juga? Itu saya nggak tahu itu ya. Karena saya nggak tahu Pak malaikat hadir ya. Tapi yang jelas malaikat yang hadir adalah malaikat rahmat. Kalaupun seandainya malaikat Israel hadir ingin mengambil salah satu dari kita, boleh tidak kira-kira? Oh belum ya. Tapi kalau diambilnya oleh Allah melalui malaikat Allah pada siang hari ini, kita diambil oleh Allah di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah, dan itu tanda bahwa kita akan mendapatkan husnul khotimah. Tapi mudah-mudahan bukan pengajian di akhirat. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, anugerahkan kami, bimbing kami untuk selalu taat melakukan kebaikan di dalam bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami ya Allah sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan setiap urusannya. Amin. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang barokah. Amin. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki yang berkah yang melimpah. Mudah-mudahan yang lagi punya hutang tahun ini hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, semangat ya. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya bertanya, siapakah nabi yang satu-satunya nanti pada hari akhirat, pada kehidupan abadi kita, yang akan bisa mampu memberikan syafaat pertolongannya? Dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya serba ketakutan, semuanya serba kecemasan, khawatir dahsyatnya padang mahsyar, sampai-sampai disampaikan oleh hadis Rasulullah bahwa nanti matahari itu hanya 1 kilan di atas kepala kita. Ibu-ibu, kalau seandainya pada sore hari ini, pada siang hari ini, kita disuruh majelis siang hari ini tidak di bawah ruangan ini, tetapi di tengah-tengah lapangan itu, kira-kira sanggup tidak? Wah, kira-kira hadir tidak? Diharapkan kehadiran kepada ibu-ibu pengajian An-Nisa, bahwa pada hari ini Selasa kita akan mengadakan pengajian di lapangan depan rumah bupati. Kira-kira hadir tak? Tidak hadir, panas. Bayangkan matahari ini berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer jauhnya. Nanti di padang mahsyar dia cuma berjarak 1 kilan dari kepala kita. Dia berjarak hanya 1 kilan dari kepala kita. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai pusar, sampai leher, sampai menutup seluruh tubuhnya, tersiksa sampai-sampai orang kafir itu berdoa, ya Allah, betapa dahsyatnya siksaan yang ada di padang mahsyar ini. Kalau seandainya kami susah, menderita begitu dahsyat ini, ya Allah, tolonglah selesaikan di padang mahsyar ini, masuk kami ke neraka. Itu orang kafir berdoa itu. Padahal neraka itu lebih dahsyat lagi. Itu baru DP, baru pembukaannya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ada 7 golongan
yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 itu adalah mereka yang ketika di malam hari berdoa, menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita di malam hari dibangunkan oleh Allah, kita diberikan waktu taufik oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk menangisi segala dosa kita, menyesali segala khilaf salah kita, sehingga kita akan mendapatkan naungan pada padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Datang umat manusia kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak menolong. Datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu dan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat pertolongan. Dan Nabi tidak akan memberikan pertolongan kecuali seluruh umatnya sudah mendapatkan pertolongan dari Nabi. Maka kita bersyukur dilahirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali kita berselawat kepada Rasul, Ibu, maka Allah akan mengganjar 10 rahmat dan kebaikan. Satu kali kita berselawat kepada Rasul, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat dan kebaikan untuk orang yang berselawat. Maka kita berselawat, walaupun masih terasa panas, kita berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih semangat lagi Ibu-ibu. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa nanti kita, suami ibu-ibu, keluarga kita, semuanya akan mendapatkan syafaat beliau dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya sebenarnya mendadak ditelepon oleh Pak Haji Nuh, disuruh ngisi pengajian karena sudah, kalau hitung-hitungan saya mungkin kurang lebih libur pengajian ini 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Oh dulu rame, tapi kena pandemi kita membatasi ya. Tapi mudah-mudahan karena ini ada kamera, mungkin siaran langsung kan. Nah mudah-mudahan nanti yang di rumah itu bisa nonton ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa berkah, manfaat, dan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang hadir jamaah pengajian An-Nisa, Masjid Arab, Masjid As-Saghir. An-Nisa, wanita-wanita. Ada surah An-Nisa, artinya wanita-wanita. Ada beberapa wanita yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan tentu nanti dimuliakan oleh Allah di akhirat. Ada namanya Asia. Asia ini wanita solehah, tapi suaminya bejat. Siapa suaminya?
Fir'aun. Menurut cerita, Asia ini wafat itu dilempar dari gedung yang tinggi di zaman Fir'aun itu, saking bencinya Fir'aun. Karena tahu dia beriman kepada Allah. Tapi ada istimewanya wanita ini, Asia ini, walaupun dia istrinya Fir'aun, tetapi dia tidak pernah disentuh sekalipun oleh Fir'aun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui dia pula runtuhlah kerajaan kesombongan singgasana Fir'aun. Bagaimana? Karena Asia inilah yang menyelamatkan, yang mengambil Nabi Musa saat masih kecil, dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, kemudian dibesarkan di istananya Fir'aun laknatullah. Dan nanti di akhirat di surga, Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asia, akan menjadi salah satu istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga wanita mulia namanya Maryam. Ada ibu-ibu yang namanya Maryam? Kalau ada, maaf tidak sengaja ya. Tapi mudah-mudahan akan menjadi wanita yang hebat seperti Maryam. Atau anak-anak kita yang namanya Maryam, mudah-mudahan akan hebat seperti Siti Maryam. Siti Maryam atau Maryam ini tidak pernah disentuh laki-laki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuasanya, ayat-ayatnya, Allah langsung tiupkan ruh berada di rahimnya, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Walaupun dia diterpa berbagai fitnah, berbagai omelan, gosip, karena pasti dia telah berzina, tidak mungkin tidak disentuh laki-laki, tapi inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ini Allah ingin memuliakan Maryam, dan nanti pada hari akhir di surganya Allah, Maryam pun akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa, wanita-wanita. Kemudian kita tarik ke zamannya Rasulullah. Ada dua wanita dan wanita-wanita lain yang begitu hebat. Salah satunya itu adalah ibunda kita Siti Khadijah. Siti Khadijah ini luar biasa, ibu-ibu hebatnya. Dia mendukung penuh dakwanya Rasulullah. Dia wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, di mana pada zaman itu, zaman jahiliyah, sangat susah orang mau beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu cerita yang sangat menarik dari ibunda Siti Khadijah ini. Orang yang sangat kaya raya, wanita saudagar, pembisnis yang ulung. 2/3 kota Mekah itu miliknya, kekayaan 2/3 kota Mekah itu miliknya, tetapi seluruh hartanya itu diberikan kepada Rasulullah dalam rangka dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira setelah pengajian ini, ibu-ibu pengen tidak, kata suami ibu, aku pengen dakwah, aku pengen masuk pesantren, nah, jual emas, jual kalung, kira-kira siap lah? Maka ada satu cerita yang menarik ketika satu malam Rasulullah SAW pulang keletihan, karena Rasulullah manusia biasa, kecapean, keletihan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, maaf, sangat romantis Rasulullah. Dia pulang, kemudian dia keletihan, kecapean, maaf, Rasulullah berbaring di pahanya ibunda Siti Khadijah. Romantis Rasulullah. Kira-kira sudah usia 60-70 tahun ini, bapak-bapak di rumah masih tidak romantis seperti itu, Bu? Tidak lagi. Tapi waktu usia 20-25, jangankan itu Pak Ustadz, hampir setiap jam, setiap minggu. Inilah Rasulullah SAW sebagai tauladan figur terbaik bagi umat manusia. Maka ketika Rasulullah keletihan, maaf, berbaring di pahanya ibunda Khadijah radhiyallahu anha, maka Rasulullah tertidur, kecapean. Maka ketika Rasulullah tertidur, maka
Ibunda Siti Khadijah itu menangis dan meneteskan air mata, sampai air matanya itu menetes mengenai pipi mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika air mata itu menetes, maka Rasulullah terbangun. Maka ketika Rasulullah terbangun, dia heran dan bertanya kepada ibunda Khadijah, "Wahai istriku, ya zaujati, wahai istriku tercinta, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ikhlas? Kekayaanmu, hartamu semuanya sekarang sudah habis, tidak tersisa lagi dikarenakan habis oleh dakwah di jalan Allah." Maka ibunda Khadijah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah karena engkau menyesal menjadi suaminya Muhammad ini yang selalu senantiasa dicaci orang, dihina orang?" Maka dijawab oleh ibunda Khadijah, "Tidak ya Rasulullah." "Terus kenapa engkau menangis?" Maka dijawab oleh ibunda Khadijah, "Ya Rasulullah, yang saya tangisi adalah ketika Rasulullah masih berdakwah dengan para sahabat-sahabat. Kemudian pada hari itu saya meninggal dunia. Harta tidak bisa saya berikan lagi kepada Rasulullah. Jiwa raga saya tidak bisa lagi membantu dakwahnya Rasulullah. Saat itu hilang semua pengorbanan saya. Saya tidak bisa lagi membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah," kata ibunda Khadijah, "kalau seandainya nanti aku mati meninggal dan kau ingin berdakwah menyeberangi lautan, mendaki gunung, dan engkau membutuhkan bekal, engkau membutuhkan ranting untuk membuat kapal, engkau membutuhkan tongkat untuk menaiki gunung-gunung itu, maka gali kubur saya, ambil tulang menulang diri saya ini, jadikan dia ranting-ranting kapal untuk menyeberangi lautan, jadikan dia tongkat untuk menaiki mendaki gunung." Inilah perjuangan kehebatan daripada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Full mencintai Rasulullah dan full mencintai agama Islam. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, maka mudah-mudahan kita semua menjadi ibu-ibu ya, bukan kita ya. Ibu-ibu semua kelak akan menjadi wanita-wanita solehah, akan menjadi ratu-ratu bidadari di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa ini? Oh, sampai asar. Ada pertanyaan nanti? Ada tanya jawab ya. Nanti kasihkan kode ini jam berapa ini? Nah, jam 3:10. Ibu-ibu yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Rajab ini, salah satu bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu begitu cepat berlalu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bertambah umur kita, tetapi jatah hidup kita berkurang. Satu langkah kita melangkah, sesungguhnya satu langkah itulah kita mendekati kematian. Kalau saya boleh bertanya kepada ibu-ibu, kalau ada di dunia ini orang yang maaf, di rumah saja, tidak bekerja, tidur, jalan-jalan, uangnya tidak habis-habis, kemudian uangnya masuk terus, kita kira orang itu orang yang sukses, bukan? Orang yang sukses secara dunia. Nah, sekarang saya ingin membagikan tips bagaimana kalau kita mati nanti kita dikatakan oleh Allah, Rasulullah, orang-orang yang sukses. Karena orang yang sukses itu walaupun dia duduk, walaupun dia tidur, uang masih masuk. Nah, sekarang nanti kita sudah mati, kita sudah berada di alam kubur, tapi pahala terus mengalir, kebaikan terus datang, kubur kita diterangkan. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 investasi yang harus kalian lakukan sebagai kebaikan yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Idza matal insan
ketika seluruh manusia itu sudah mati, inqata'a amaluhu illa min thalathin, terputus semua amal ibadah kita. Ini maaf teman saya, guru saya, ya Ustadz kita semua, salah satu pemateri ya Ustadz Didik Sugandi telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan di majelis-majelis ilmu di pendopoan ini itu akan terus dipakai oleh ibu-ibu, dan itu pahalanya akan mengalir ke almarhum. Pahala yang terus mengalir. Maka ada 3 amalan walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tidak terputus-putus. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah tidak hanya berbentuk uang, materi. Tabassumuka fi wajhika sedekah, kata Rasulullah. Fi wajhi akhika sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu, itu adalah sedekah. Ibu-ibu punya uang, sisihkan sedikit, keluarkan 2,5%-nya, keluarkan 5%-nya, keluarkan 10%-nya, beli Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu ditaruh di masjid-masjid, di rumah-rumah tahfiz, di pesantren-pesantren tahfiz. Mereka membaca Al-Quran, pahalanya sampai kepada orang yang bersedekah. Oke, kalau ibunya satu, Pak Ustadz saya ada uang 3 juta, 2,5%-nya berarti 75. Tidak dapat Pak Ustadz Al-Quran 10 iko. Namanya berjamaah. Kumpul ibu-ibu. Ini 75. Kalau orang 100 banyak, bisa beli Al-Quran. Kirimkan Al-Qurannya ke Masjid Jami Anur, kirimkan Al-Qurannya ke masjid-masjid lain, ke rumah-rumah tahfiz, dibaca, pahalanya mengalir. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Tadi kita sudah membaca surah Yasin. Nah, silakan ibu-ibu di rumah kaki hitung berapa huruf surah Yasin itu ya. Nah, kaki pas Ustaz ngisi lagi dia tahu berapa. Kemudian Pak Ustaz dia tahu berapa huruf. Kaki hitung dikali 10. Yasin berapa huruf? 2 huruf, dibaca dikalikan 10 sudah 20 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Di atas kendaraan, di mobil, di motor, baca Al-Quran. Ibu-ibu hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Pak Ustaz, aku tuh sangat senang kalau membaca surah Al-Muluk. Tabarak, baca di motor. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca terus. Ya, satu huruf berganjarkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ustaz harus surah Al-Muluk? Siapa yang membaca surah Al-Muluk pada malam hari, mati dia pada hari itu, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur. Jadi ibu-ibu, salah satu amalan lagi sebelum tidur, kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum engkau membaca surat yang jumlah ayatnya 30, yaitu surah Al-Muluk, atau juga disebut dengan surah Al-Munjiyat, yaitu surat yang menyelamatkan seseorang dari fitnah dan siksa kubur. Hafal belum surah Al-Muluk nih? Belum? Nah, hafalkan ya. Nanti surah Al-Muluk akan berhujjah. Ya, ketika ada malaikat ingin menyiksa, nanti kata surah Al-Muluk, aku ini setiap malam dibacanya. Akhirnya takut malaikat, ya. Malaikat pun tidak mau memukul orang yang di dalam otaknya ada Al-Quran. Maka kita sering kan mendengar kisah, si Anu sudah 40 tahun kuburnya, sudah 50 tahun kuburnya, tapi pas digali wangi, kafannya masih bersih, tubuhnya masih utuh. Pas dicari, ternyata dia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Malaikat tidak mau memukul orang yang ada di dalam otaknya adalah kitab suci Al-Quran.
Cacing-cacing pun tidak mau, karena Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersama Al-Quran, selalu senantiasa membaca Al-Quran, maka dia akan mulia, karena Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Al-Quran ini, Bu, hanya kertas, ya kan? Tapi sekarang ini, maaf, ini juga anggaplah kertas, Bu, ya. Ini kertas. Kalau seandainya saya injak ini, Bu, marah nggak? Tidak kan? Nah, ini kertas. Kemudian saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya injak, marah tidak, Bu? Marah. Padahal sama-sama kertas. Kenapa kertas ini diinjak yang ada tulisan Bismillahnya? Marah. Karena itulah sesuatu yang bersama Al-Quran, bahkan walaupun itu hanya kertas, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ibu-ibu siang dan malam bersama Al-Quran. Benar kata ibu tadi, walaupun masih terbata-bata, istiqomah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia, dan Al-Quran akan mengangkat kemuliaan bagi orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Itu sodako jariyah, ya. Jadi siap ya, kalau punya rezeki jangan diambil semua, 2,5%, 5%, 10% sedekahkan. Ya, kalau seandainya sedikit, ya mungkin dikumpul dulu 2 bulan, 3 bulan jadi banyak, sedekahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Oh Pak Ustadz, saya ini bukan ustadzah, saya ini bukan guru agama. Bagaimana saya bisa beramal jariah dengan ilmu yang bermanfaat? Mengajak orang dalam melakukan kebaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Mengajak orang, ayo kawan-kawan, kita pengajian, kita hadir. Di sana nanti ada baca Al-Quran, di sana nanti ada tausiah, datang. Nah, itu adalah amal kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan tentangku, ajaranku, hadis-hadisku, nasihat-nasihatku, kata Rasulullah, walau ayat, walaupun itu hanya satu ayat. Ajarkan anak cucu kita huruf alif, ajarkan anak cucu kita huruf ha, kha, da, dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, wa walidun salih yad'ulah, amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya, terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, adalah anak yang soleh, solehah, yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ibu-ibuku yang dimuliakan Allah, tidak ada kebahagiaan ketika jasad tubuh kita ini sudah berada di alam kubur, kecuali kita mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala Al-Quran dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Jadi kita harus tanamkan yang pertama kepada anak-anak kita adalah tentang Islam. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang kedua, ayyu'allimahul kitab idza aqala, mengajarkan anak itu membaca kitab suci Al-Quran. Apalagi enak sekarang ada TPA, Masjid As-Shaghir, di Al-Karim Nur juga ada rumah Quran, Madrasatul Tahfidz, ya, ada sekolah-sekolah Islam. Pastikan ibu-ibu, kalau kita mati nanti anak kita sudah pandai membaca Al-Quran. Kenapa? Karena anak soleh itu akan berdoa, ya Allah, setiap ayat-ayat huruf-huruf yang kubacakan di dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya kuhadiahkan untuk ayah dan ibuku yang sudah meninggal dunia. Sampailah pahala itu, bahagia, sejuk, senanglah kita yang berada di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ingin mendidik anaknya. Anak saya Pak Ustaz nanti pengen jadi bupati, boleh, bagus. Anak saya Pak Ustaz nanti pengen menjadi anggota dewan, bagus. Anak saya Pak Ustaz nanti pengen menjadi profesor, ahli biologi, ahli pertanian, bagus. Tetapi jangan lupa, yang pertama kali yang kita ajarkan adalah tentang Islam. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u tis'in, kata Rasulullah. Wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat, untuk mengenal Allah, sujud kepada Allah saat mereka berusia 7 tahun. Waqribuhum 'alaiha wa hum abna'u tis'in. Pukul mereka, berikan hukuman kepada anak-anak kita jika mereka berusia 9 tahun tidak mau melaksanakan sholat. Nah Pak Ustaz, jika bukan anakku, aman anakku alhamdulillah rajin sholat, naik ke lakiku dah. Aduh agak baik, jangan dikebok ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu seperti ini kan didukung oleh suami ya. Kalau suaminya soleh, insya Allah mendukung istri-istrinya untuk hadir-hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja materi tausiah nasihat yang dapat saya sampaikan, baik untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal pahala kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.